Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, Al-Fakir kali ini akan membaca salah satu rosailnya Imam Al-Ghazali, catatannya Imam Ghazali, catatan ilmunya Imam Ghazali, yaitu kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatus Salikin. Yang akan Al-Fakir baca yaitu di halaman 539. Ini terkait fakr, fi bayanil fakri. Kefakiran menurut Imam Ghazali itu seperti apa? Walawahikihi at-tabattul wal fana wa tajrid. Begitu juga yang sealur lah dengan fakr versi beliau, yaitu tabattul, fana, tajrid. Itu seperti apa menurut beliau? Mari kita mutola'ah bersama, baca bersama. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bi asrarihi. Al-babus tsaminu wal ishrun. Bab yang ke-28, fi bayanil fakri, di dalam menjelaskan kefakiran, walawahikihi, dan yang sealur lah dengan fakr, yaitu at-tabattul, mengosongkan diri dari kesibukan duniawi untuk menyatu dengan Allah, wal fana, dan fana, wat tajrid, dan tajrid. Ini hampir mirip nih istilahnya. Kemudian amal fakruh, ini wa amal fakruh, dan adapun kefakiran, fahuwal faqdu wal ihtiyaju. Fakir menurut Al-Ghazali itu adalah kosong dan butuh. Itu versi beliau, kosong dan butuh. Walakin, hanya saja, al-ihtiyaju ala dhorbaini. Hanya saja butuh itu ada dua macam. Butuh itu ada dua macam. Ada mutlakun, ihtiyaj mutlak, kebutuhan mutlak. Wa muqayyadun, dan yang kedua ada kebutuhan muqayyad. Ada kebutuhan absolut, ada kebutuhan yang tidak absolut, distinct, dibatasi. Nah, sekarang amal mutlak, kebutuhan yang mutlak. Apa itu? Ihtiyaj mutlak adalah fahuwa ihtiyajul abdi ila mujidihi. Ialah butuhnya seorang hamba. Butuh kepada siapa? Ila mujidin, terhadap Tuhan yang telah menciptakannya, yujiduhu, yang telah menciptakannya. Jadi ketika ada seorang hamba merasa butuh kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakannya, maka kebutuhannya itu adalah ihtiyaj mutlak, kebutuhan mutlak katanya. Begitu juga wa ila baqain, ada seorang hamba butuh terhadap keabadian, panjang umur. Ba'dal ijadih, setelah diciptakan oleh Allah, dia ingin panjang umur lah, diabadikan oleh Allah. Maka itu juga masuk ihtiyaj mutlak, kebutuhan mutlak. Wa ila hidayatin, ada seorang hamba juga butuh terhadap petunjuk, terhadap hidayah, yang mana petunjuk tersebut hidayah ila mujidihi, butuh pada petunjuk yang bisa mengarahkan dirinya dekat, kenal terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Maka itu termasuk ihtiyaj mutlak juga, kebutuhan yang absolut. Wa hadza huwal faqru ila Allah taala, dan ini adalah ihtiyaj mutlak ini, kebutuhan absolut ini termasuk fakr, kefakiran ilallah, terhadap Allah, butuh pada Allah. Wali annallahu huwa mujiduhu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakannya, wa mubkihi, dan Allah lah yang mengabadikannya, wa hadihi ilaihi, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya untuk bisa sampai kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan. Wa hadzal faqru, dan kebutuhan ini adalah, kefakiran ini adalah wajibun, fakr wajib, ini kefakiran yang wajib. Kenapa? Li'annahu minal imani billahi walillah, karena ini adalah bagian dari iman terhadap Allah. Iman billah dan iman lillah. Iman billah dan iman lillah. Kemudian wa amal halul ladzi yansha'u an hadhil ma'rifah. Apa sih buah nanti yang akan muncul dari mengetahui hal ini? Fahuwa syuhudul abdi li fakri. Kalau kita tahu, faham terhadap ihtiyaj mutlak,
kebutuhan absolut kita yang sebenarnya, fakir yang wajib lah, kefakiran yang wajib. Kita faham dengan yang dijelaskan tadi itu tentang fakir wajib atau ijtihad mutlak, ihtiyaj mutlak, bukan ijtihad, ihtiyaj mutlak, kebutuhan absolut. Kalau kita faham semua itu, maka yang akan terjadi pada diri kita adalah syuhudul abdi li fakri. Seorang hamba, ya kita lah, akan sadar terhadap kefakirannya kita sendiri. Kefakiran hamba itu sendiri akan sadar, muncul di hatinya. Bahkan wahajatu ilallahi ta'ala, muncul rasa butuhnya kepada Allah ala dawami, selama-lamanya. Jadi akan nampak kefakirannya, kebutuhannya terhadap Allah dan ihtiyajnya kepada Allah ala dawam. Itu faidahnya ataupun dampak positifnya ketika kita mengenal hal itu, mengenal fakir wajib atau ihtiyaj mutlak. Wa amal ihtiyajul muqayyad. Nah, sekarang yang kebutuhan muqayyad yang tidak absolut. Apa? Fahuwa ihtiyajul abdi ilal wasaili. Butuhnya seorang hamba terhadap perantara-perantara. Allati taqumu bihadzatuh. Butuhnya seorang hamba terhadap perantara-perantara yang menjadi pijakan kakinya hidup di dunia ini. Wa yasta'anu ala tahsiliha bil mal. Dan hamba tersebut menjadikan wasail tersebut objek untuk mendapatkan pertolongan untuk meraih harta. Jadi perantara-perantara itu dijadikan perantara betul untuk meraih harta. Wal malu huwal muhtaju ilaihi. Jadi intinya objek yang sangat ia butuhkan oleh hamba tersebut adalah harta. Beda dengan fakir mutlak tadi. Fal fakrul mutlak, adapun fakir mutlak, kefakiran yang absolut, yuradu li dzatihi, yang dikehendaki adalah untuk zatnya sendiri, namun li ta'alluqihi billah, karena bertakluk, berhubungan dengan Allah. Adapun yang muqayyad ini beda. Wal muqayyad yuradu li ghairihi. Yang diinginkan adalah selain Allah, bukan Allah, bukan ujung-ujungnya Allah, tapi selain Allah, itu harta itu sendiri. Apa? Wa huwa at-tabattul wal inqita' ila Allah. Kalau fakir mutlak, dia hanya tabattul, ingin menyatu dengan Allah. Wal inqita', memutuskan hidup hanya menghadap kepada Allah. Wa huma al-wasilah lil ghina billah. Tabattul dan inqita' ila Allah, mengosongkan diri kita, memutuskan ingin menghadap Allah saja, itu sebetulnya adalah wasilah lil ghina billah, perantara untuk kita menjadi kaya dengan Allah. Wa huwa ta'alluqul qalbi bihi, yaitu bergantungnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina billahi ta'ala wasilatun ila tajridihi, dan kaya dengan Allah itu nanti akan menjadi wasilah perantara kita ila tajridihi amma siwallah, akan menjadi perantara kosongnya dari diri kita dari sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah. Lepas diri kita dari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah, selain Allah lah. Wala yajibu minat tajridin illa i'tiqadu tajridil qadim al hadis, dan tidak wajib kosong kecuali wala yajibul tajridah, dan tidak wajib terhadap pengkosongan diri tersebut apa? Kecuali i'tiqadu tajridil qadim, meyakini kosongnya zat yang maha lampau, kosongnya Allah, alil hadis, dari butuh terhadap selain Allah, terhadap perkara yang baru. Masya Allah. Jadi kalau betul-betul ingin tajrid, maka yakini bahwa al-qadim mujarradun al-hadis. Allah zat yang maha lampau itu, yang maha lawas itu, yang tidak ada awalnya, dia Allah mujarrad, lepas anil hadisi, dari perkara yang baru, artinya nggak ada hubungannya. Allah tidak butuh pada yang baru, justru yang baru ini yang butuh kepada Allah. Harus diyakini seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.